Udahlah Bu, baca aja Bu. Baca aja, tinggal Iya, baca. makasih Bang ya. Aku kemana, jadi kemana, Bu? mau Kemana? Saya mau bacakan. belajar dulu tentang ini. Saya bacakan Bu. Abang Saya bisa bacakan Bu. Apa rupanya? Oke, Saya abang bacakan. mau menjelaskan apa? Enggak, Menurut saya abang bacakan dulu penjelasan ya. abang tentang ini apa? Ini, aku bacakan dulu ya. Aku bacakan ya. Ya. Ini dengan khidmat ya Bu ya. Ini dengan khidmat ya. Ini dengan khidmat. Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan, dengan kelicinan bibir yang menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terpalangku untuk dihukum. Lanjut Bu. Oh, lagi Google dia, lagi Google. Lagi Google. Bu. Bu Mawar. Ngeri ya kabar baiknya ya. Ngeri. Sadap kali kabar baiknya ini. Aku cuma membaca ya. Iya betul. Membaca saya. Jadi ini kitab suci ya? Oh iya, kitab suci ya. Menurut Kitab suci. Aku paling suka itu di ayat 18. Ayat pertamanya. Wah, luar biasa. Sampai pagi. Bu Mawar, jangan pura-pura nelpon lah. dengarlah firman Tuhan. Nah, gitu cara bacanya Bu, penuh hikmat. Sampai pagi kita baca Bu. Telepon tenggelam Bu. Lagu lama, aduh. Tinggal tekan tombol X aja di atas udahnya. Nggak usah lagu-lagu itu, drama kali. Hanya sebenarnya pengen tahu juga gimana sih cerita kalian Islam ini. Karena aku udah nanya sama orang, kalian katanya kalau mati kan nggak dijamin masuk surga. Ini bukan bahas itu Bu, ini bahas Amsal Bu. Ya, saya tahu. Iya, Amsal Saya itu udah apa? ceritakan bahwa Amsal itu kisah cerita nabi-nabi dulu. Kalau Ya, dibawa bagus sekarang kan, nabi-nabi tapi kan. dulu pun banyak istrinya. Ya bagus tapi kan Beda dengan intinya Injil ceritanya. kabar baik. Ceritanya bagus kan tapi Bu, menurut Anda? Bagus kan? Cerita sejarah mau bagus mau enggak, ya itu sejarah yang ada loh Bang. Iya, kesimpulannya bagus nggak Bu? Ah. Ceritanya Cerita yang mana? yang barusan saya baca. Semua itu yang ada itu kisah tentang nabi-nabi yang lama. Iya, Itu loh, itu firman Tuhan nggak? Enggak. Kok firman Tuhan? Bukan firman Tuhan berarti. Berarti Amsal Ya bukan enggak firman lah, Tuhan. semuanya kan ada cerita. berarti Siapa Amsal yang bukan nulis? firman Tuhan. Ya enggak semua firman Tuhan. Macam mana Bang? Orang namanya sejarah. Oh, pantas berarti bukan kitab suci. Karena kitab suci itu syaratnya harus firman Tuhan. Pantas kalau Kan gitu. ada. Gini loh Bang, ada tujuan itu diceritakan, yang buruk ada Enggak. diceritakan. Ya. Definisi firman tuh, definisi kitab suci apa, Bu? Apa definisi kitab suci? Kumpulan-kumpulan buku. Salah, kitab suci itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu Tuhan. Kalau bukan wahyu Tuhan, maka bukan kitab suci. Paham? Paham nggak? Kalau misal wahyu Tuhan,
tapi ditambahi oleh narasi-narasi orang lain, berarti bukan wahyu Tuhan lagi, nggak suci lagi. Karena yang disebut suci itu karena wahyu Tuhan, karena Tuhan itu suci. Paham? Ya kan memang beda bang. Ya berarti kami bukan kan wahyu ditulis. Tuhan. Ya berarti bukan wahyu Tuhan, berarti kitab ibu ini. Wahyu siapa ini, Bu? Wahyu siapa ini, Bu? Wahyu si Amsal kayaknya, Bu. Bu, Ini kan cerita tentang nabi-nabi loh bang. jadi Amsal ini Kalian pun nabi, juga Bu. mengakui. Bu, Ya. jadi Amsal ini nabi ya? Ya, penulis-penulisnya semua nabi. Jadi kalau menceritakan Yahudi. ini, gini Bu, kalau menceritakan tentang nabi, contoh gini. Nabi Amsal hidupnya 200 tahun. Waktu lahirnya dari ibunya ini, bapaknya ini. Menjelang Ini umur 7 bukan tahun dia kegiatannya ini. Salomo. Tapi gini Bu, di situ marilah. Ada ajakan di situ Bu. Ya, Kok cerita para nabi? Marilah kita. Nabi Salomo loh. Ya, ini siapa yang diajak, Bu? Marilah prot-prot Kan sampai saya pagi. bilang ya kan? tadi. Nah, marilah prot-prot sampai pagi. Ini siapa yang diajak sampai pagi nih, Bu? Ya di situ ditulis siapa? Ya nggak ada namanya lah. Makanya kan ini perumpamaan loh bang. Iya, Nggak ada diceritain siapa di sini. enggak. Ini kan ceritanya. Kok perumpamaan? Tadi katanya cerita, sekarang perumpamaan. Kan saya bilang kita perjanjian lama itu berisi sebagian kisah sejarah. Makanya kalau nggak ikut nggak apa namanya, makanya Bu, kalau memang ibu itu bukan pemilik kitab perjanjian lama, nggak usah diambil, itu punyanya Yahudi. Itu bukan kitabnya Kristen, Bu. Paham? Itu bukan kitab Kristen. Itu kitabnya orang Yahudi untuk Bani Israel, bukan untuk ibu, bukan untuk saya. Bukan kitabnya ibu itu yang saya baca tadi, bukan kitab Iya ibu. dulu. Iya makanya dulunya sebelumnya kan memang untuk Bani Israel. Enggak Tapi gini, sesudah Tuhan itu ibu datang jadi manusia. kenapa ibu kok merasa bahwasanya itu kitabnya ibu? Kenapa? Padahal itu bukan kitabnya orang Kristen loh itu. Bukan. Kitabnya orang Kristen tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kitabnya orang Kristen. Kalau Amsal itu bukan kitab Kristen. Dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Hakim-hakim sampai Maleakhi itu bukan kitabnya orang Kristen, Bu. Bukan. Ibu nggak ngerti kan? Enggak lah, Yesus saja udah dinubuatkan di situ. Duh, kan aku tanya apa jawaban? Nubuatkan di situ. Bukan Kristen Ibu. lah. Karena nubuatan Yesus ada di situ, Bang. Di mana? Di mana nubuatan Yesus, Bu? Di mana? Itu di Yesaya. Yesaya Kalau berapa? saya nggak salah. Yesaya berapa? Oh iya. Yesaya 53. Eh, Yesaya berapa coba? Izin Dinda Ardiansa ya. Bu, Ya. mengenai Yesaya, Bu. Ini saya kasih informasi sedikit, Bu. Bu Mawar ya. Rupanya kalau ibu merujuk kepada Yesaya, Tuhan di perjanjian lama itu Bu perempuan, Bu. Hati-hati, Bu. Biar dibaca dulu Yesaya berapa, Bu? Yesaya 7 ayat 14. Nah, coba baca. Coba baca, Bu. Sesungguhnya seorang perempuan Hmm. seorang Ayo. perempuan muda mengandung dan melahirkan Mana ada seorang Yesaya anak 7:14? Mana ada Yesaya berapa itu? Ngarang Anda, ya saya tadi Ngarang sebab aja. itu Tuhan sendirilah. Ngarang lu. Ngarang. Ngarang lu. Penipu. Oh, di bawahnya itu, Bu. Di bawahnya. Sesungguhnya
orang perempuan muda itu di bawahnya. Iya, 14-nya Kal- bukan. Iya, sebab itu seorang pemuda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakannya Immanuel. Immanuel, Bu, bukan Yesus. Iya. Berserta engkau. Berserta Tuhan namanya. Waduh, bukan Yesus, Bu, Immanuel. Waduh, Ngarang. ngarang aja ibu ini. Jangan Ayo, kalau- ngarang-ngarang lah, Bu. Kak mau bilang lagi, oh Immanuel tuh Yesus gitu, semua aja katakan Yesus semua. Amsal tadi Yesus juga itu. Nah, ini semua aja katakan Yesus. Saya udah kasih tahu, Bu. Amsal, Yesaya, Kejadian tuh bukan kitabnya orang Kristen, bukan. Itu kitabnya orang Yahudi. Itu loh. Iya, kitab Yahudi juga sih, Bang. Iya, memang kitab Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen, Bu. Alah, Ma, ibu ini dikasih tahu loh. Itu bukan kitabnya orang Kristen, Ibu. Ya Allah. Orang Kristen ngeklaim doang, Bu. Ibu ini kan di sini kan mau belajar. Saya kasih pandangan gitu loh, Bu. Nanti silakan dipikir lagi. Urusan ibu setuju itu nggak setuju itu urusan nanti, betul nggak? Ya, Nah, yang penting itu informasinya tersampaikan dulu, betul nggak? Jangan-jangan ibu ini jemaatnya Rudi Simamoran, Ibu. Rudi Simamora kan bukan pendeta dia. Ya, jangan-jangan mana jemaatnya tahu. itu, Ibu. Mana tahu. Dia bukan pendeta kok, punya jemaat. Ini saya nggak tahu lah, Bu. Terserah mau disebut pendeta atau bukan. Wong kata pendeta aja diambil dari orang bahasa Sanskerta, orang Hindu, pandito. Beh. Kenapa nggak punya sendiri? Kalau kami punya namanya ustadz, Bu. Nah, itu bahasa Arab tuh. Usahakan, Bu, kalau belajar itu jangan males, ya kan? Jangan males, Bu. Di situ bukan Yesus, itu Immanuel. Itu bukan Yesus. Gimana lo artinya apa rupanya? Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita. Udah ya. Yesus itu kan Tuhan. Oh, berarti Tuhan nggak menyertai ibu. Sepakat kita? Sepakat? Kenapa? Ya, sepakat kan Nggak orang. menyertai saya. Nah, berarti Tuhan menyertai Anda. Ya kalau memang dia mau. Ya, berarti Anda Immanuel juga. Ah, selesai. Banyak Immanuel ya. Banyak Immanuelnya. Ayo. Kalau saya merasa saya disertai Tuhan, saya juga Immanuel. Ayo. Makanya. Mikir gitu loh, Bu. Mikir. Tapi ini ranahnya diskusi ya, Bu ya. Ini bukan ranahnya apa menghujat atau enggak ya. Apa menghujat atau gimana enggak, Bu. Ya. Kita kan diskusi. Salah sih, Bang. Iyalah, Ya. aku kan diskusi di sini ya kan. Nanti Ya. urusan ibu setuju, sepakat atau enggak itu kan urusan ibu, urusan nanti gitu loh. Betul nggak? Ya, Bang. Oke lah, aku izin turun dulu teman-teman. Aku mau sholat subuh. Yang lain silakan dilanjut dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin mute. Bang. Waalaikumsalam Makasih banyak ya, Bang. Salam warahmatullahi Makasih ya Bu Makasih Mawar. banyak, Bang. Makasih Bu Mawar. Besok Ya, naik Bang. sini lagi ya Bu Mawar ya. Iya, Bang. Ya, makasih Oke banyak, ya. Bang. Ya. Yuk. Lanjut dulu. Dinda Jiman moderator nggak di sini? Enggak. Siapa yang moderator di sini? Enggak apa-apa. Saya biar saya yang ngawasi gitu. Enggak, yang moderator siapa? Enggak tahu. Bang Sangman, tunggu dulu bahaya nih. Bang Sangman Kristen Islam. Bang Sangman, Sangmani. Sangmani. Bang. Iya. Kristen dia Kristen. Oh iya, Bunda Rosifah, jangan tidur dulu Bunda. Aku izin turun dulu ya. Aku mau sholat subuh Bunda. Iya.
Oh, udah tidur bener sih. Ya udah aku turun dulu, nggak ada moderator soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangman, Sangman. Sangman, monitor. Bang Tapi Kaiser, ya, moderator ya. Aku mau Ya. sholat juga. siap. Yuk teman-teman Kristen yang ada di bawah, masih banyak mata memandang ini ya, silakan buat permintaan naik ya. Kita mengedukasi, kita diskusi, bukan ranah hujat menghujat, apalagi jatuh menjatuhkan, ya kan? Tidak. Ini sekedar ranah edukasi. Oke. Lah. Ada 12 yang minta naik ini, bentar ya. Ini bang, naikkan aja bang. Udah kita naikkan nih satu-satu. Yuk disapa bang, yang saya naikkan. Bang Jimin. Puntu helele, monitor, Kristen atau Islam? Kayaknya Islam dia ini. Puntu helele, monitor. Puntu helele, Kristen atau Islam? Monitor. Ekadon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Muslim ya. Puntu helele, Kristen atau Islam? Puntu helele. Puntu hulele, monitor. Udah saya tendang aja karena gini kita udah menyapa dengan baik, tidak dihargai kan gitu kan. Iya. Yang Islam jangan kasih permintaan lah. Oten kalau bisa. Nasrun Punch, Islam atau Kristen? Nasrun. Monitor, Nasrun. Monitor, Nasrun. Nasrun. Ekadon tadi Muslim ya? Muslim bang. Oke. Di bawah akhi ya. Si Jonti monitor. Si Jonti monitor. Si Jonti monitor. Muhammadihu monitor. Garuda Pancasila monitor. Waduh, si Jonti itu. Sang Mane 90 monitor. Sang Mane. Ya Sang bagi Mane. teman-teman Kristen yang silakan ajukan permintaan naik ya. Ya ini mungkin yang tadi nih. Orangnya pada Iqbal monitor. Iqbal monitor. Kristen atau Islam Iqbal? Jepa. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Ya, alhamdulillah bang. Masya Allah. Di bawah aja ya bang. Kita naikkan dulu apa? Tuan oke. Semangat. Semangat ya. Tuan oke Ya. ini. Tuan oke monitor. Ini Tuan oke. Ya. Islam atau Kristen? Ini kan barusan yang diskusi sama Bang Ardiansa tadi. Ya, Kristen. Ya.
Itu Bang, ada yang mau ditanggapi atau ada yang kita ditanya gitu sesuai dengan tema Bang? Kenapa Bible dijadikan kitab suci itu ya? Iya. Ya karena itu kan berdasarkan pengakuan para rasul begitu. Mereka kan apa? Ada pengakuan mereka begitu. Oh, berarti Bible yang Abang pegang sekarang pengakuan daripada Rasul. Iya, Bible yang Abang pegang. Ya kan berdasarkan kesaksian mereka, pengakuan imam rasul itu. Iya, di mana tertulis di dalam Bible, Bang? Ya itu kan banyak dari bukti secara historisnya ya, di luar sumber kekristenan juga ya, Yesus itu kan tokoh yang nyata begitu. Enggak, Dan yang para saya rasul tanya, Abang kan tadi nyampein pernyataan bahwa itu pengakuan para rasul. Nah, saya tanya, di dalam Bible tertulis bahwa kitab ini yaitu pengakuan daripada rasul ini ataupun seluruh rasul, itu di firman mana berbunyi di dalam Bible? Bentar ya, bang, berdasarkan bentar. kesaksian. Bang, bentar. Selamat pagi. Assalamualaikum Mulyono SH. Aduh. Keluar dia. Ya, Mr. Big. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah Anda Kristen Katolik? Pagi, pagi, Kristen Ya. bang ya. Kristen, Oke bang, di mute dulu bang. Kristen. Ya, Mute siap. dulu ya, siap. Bang. Mute dulu bang ya. Oke. Oke, satu-satu. Silakan Bang Jimen. Tuan oke, saya tanya, di mana berbunyi bahwa firman yang Abang pegang itu tertulis di dalam Bible bahwa itu adalah firman dari Tuhan? Ya berdasarkan kesaksian para rasul begitu. Iya, dari para rasul itu, pada rasul entah beberapa rasul menyatakan Bible yang Anda pegang itu tertulis dan Anda pegang itu di mana ada bunyinya, tertulis, terucap di dalam kitab suci itu sendiri. Di mana? Contohnya di Amsal, Yesaya. Bisa nggak Abang tunjukin datanya? Kalau Ya, hanya dari- kalau izin Bang, kalau hanya sekedar ya itu kan secara beberapa orang mengakui, jangan salah Bang, kitab penyembah tai sapi juga diakui orang Pak. Secara historis pun ada juga. Yang saya minta di dalam Bible Abang tertulis. Ya kan di situ jelas seperti Injil kanonik. Injil kanonik kenapa dia isinya sejalan? Karena dalam tradisi Yahudi sebuah kebenaran dianggap mutlak itu kalau kesaksian itu 2 atau 3 orang lebih. Makanya Bang. itu dikanonkan begitu. Bang, izin Bang, itu kan secara historis. Yang saya minta secara dalil, data yang ada di firman Tuhan. Kalau historis Bang, saya sudah katakan, ya, kitab penyembah tai sapi pun secara historis ada Bang. Banyak yang mengakui Bang. Yang saya minta tertulis di dalam kitab suci Bible itu sendiri. Pakai data Bang, itu maksud saya. Itu kan secara historis. Iya, iya dari situ, dari kitab yang ditulis oleh para rasul itu dan pengakuan mereka gitu. Iya Kak. Oke, pengakuan itu tertulis di dalam, di firman mana di dalam Bible? Amsal, Kisah Para Rasul, atau di mana bunyinya? Pasal berapa, ayat berapa? Ya kalau pengakuan iman rasul itu tidak tertulis, tapi kan ketika dalam Oh, tidak tertulis Bang di dalam ya, Bible. ketika dalam pengkanonan kitab suci itu Injil, di situ kan para bapak-bapak gereja dan Enggak, para saya rasul tidak yang- membaca, saya tidak menginginkan sesuatu hal yang secara historis sejarah. Yang saya pengen tertulis di dalam Bible. Sirvan, tolong dulu mute dulu Sirvan, izin. Tuan oke. Yang saya minta Ya, secara tertulis di dalam Bible, tegas, lugas, bahwa ini adalah kitab suci yang pengakuan dari Rasul. Seperti narasi Abang. Di dalam Bible. Bukan historis. Kalau secara historis, kitab penyembah tai sapi juga secara historis Bang. Banyak yang mengakui. Nah, yang saya minta agak beda dikit.
di dalam Bible, karena patokan kita, pedoman kita kan kitab suci, Bible kan. Kita pedoman orang abang. Justru karena pedoman abang, di mana di dalam Bible tertulis hal demikian. Ya, Anda pengennya yang tertulisnya seperti apa? Ya, seperti narasi abang. Ya, gimana narasinya? Ya, barusan dan abang bilang itu pengakuan para rasul, ya, yang dikanonikan. Justru itu saya tanya, di mana berbunyi hal demikian? Kalimat tersebut tertulis di mana di dalam Bible? Ya kan di Alkitab juga dituliskan bahwa berdasarkan kesaksian mereka begitu. Iya, justru itu di mana? Di ayat berapa? Gitu, Bang. Di ayat berapa, Bang? Pasal berapa? Sebentar, saya cari dulu. Cari dulu lah, Bang. Aduh, dari tadi pun muter-muter aja di situ. Rupanya Abang pun nggak tahu. Lagi nyari-nyari. Cuman ya Bang kita ini. Nah, di kisah para rasul 1 ayat 18. Itu kan jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, katanya. Saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kan Yesus berkata kepada para rasulnya yang diutus oleh dia gitu. Dia mengatakan sendiri bahwa mereka itu menjadi saksinya. Bang, yang saya tanyakan sesuai dengan narasi abang yang dari awal mengucapkan bahwa kitab yang saya pegang ini adalah pengakuan para rasul yang ada tulis kalimatnya, penegasannya di dalam kitab itu sendiri, Bible. Ya, di situ menjelaskan bukan tentang Bible yang abang pegang. Yang saya minta sesuai dengan narasi abang. Karena kan abang menjelaskan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Yang saya minta cari dulu dasarnya baru jelaskan. Nah, abang tampilkan justru tidak nyambung dengan apa yang abang narasikan tadi dari awal. Pengkanonan tidak ada di situ dari kalimat yang abang baca barusan. Tidak disebutkan kanonisasi. Tetapi abang menjelaskan dari awal seperti itu. Makanya saya minta pakai data yang nyambung dengan yang abang jelaskan dari awal. Bukan yang tidak nyambung. Ya itu kan kitab kisah para rasul itu udah jelas di situ. Di kisah para rasul 2:32 juga di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Iya, oke. Kalimatnya apa di situ, Bang? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang juga telah kuterima. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, begitu. Iya, yang saya tanyakan sesuai narasi abang dari awal, pengkanonisasian dan semua rasul-rasul mengakui di mana di kalimat tersebut ada nyambungnya, kesinambungan atau sesuai nggak narasi abang dengan kalimat tersebut? Ada nggak menjelaskan kanonisasi di dalam? Ada nggak pengakuan semua para rasul nggak di dalam yang abang sampaikan, abang baca barusan? Ada nggak? Ya kalau secara eksplisit tidak ada. Ya udah kalau tidak ada, jadi gini Bang. Tapi kan secara historis itu saya sudah berapa kali saya tidak bahas historis abangku cintaku. Saya tidak bahas historis. Dari awal saya minta data dari Bible. Berarti bukan historis. Kalau hanya secara cerita, ya sejarah, berarti Bible abang sejarah gitu. Kan yang saya minta kan secara data, kitab suci, bukan sejarah. Berarti data Bible abang hanya sejarah, buku sejarah, bukan wahyu Tuhan gitu. Ya berdasarkan kesaksian kan tadi sudah saya berikan ayatnya. Berbeda lagi kesaksian tadi barusan sejarah. Yang saya minta Yesus berkata mereka menjadi saksiku katanya. Dan di situ dia berkata kepada para rasul, makanya para rasul itu membuat sebuah pengakuan, yaitu pengakuan Imam Rasuli. Oke, di dalam kisah para rasul itu di mana menjelaskan pengkanonisasian dengan semua para rasul, keterangan dari para rasul di mana, Bang? Mana kalimatnya di situ? Coba jelaskan sama saya atau ya, tunjukkan sama saya ayatnya. Memang tidak ada karena kan pengkanonan ya udah. Kan jadi gini, Bang. Jadi gini, Bang. Ya.
Kalau abang udah mengatakan tidak ada, berarti abang mengambil data di luar dalam isi Bible. Itu satu poin. Ya, untuk menerangkan isi Bible, untuk menerangkan sesuatu hal harus ada literasinya. Contohnya, kisah para Amsal ayat 7 berbunyi seperti ini. Dari data tersebut baru dijelaskan, bukan dijelaskan dulu baru cari-cari cocologi data-datanya. Itu beda, itu salah. Yang saya minta, kan abang udah jawab, ya, tidak ada menjelaskan di dalam kitab suci abang. Sementara pedoman hidup abang, pedoman kerohanian abang melalui kitab suci. Kalau tidak ada di dalam buku pedoman kerohanian abang karena ini menyangkut kerohanian ketuhanan, lalu kenapa abang mengkaitkan pada sesuatu hal yang tidak ada? Yang saya minta datanya bang, secara Bible. Simple bang. Bukan bernarasi dulu, baru cari-cari datanya. Ada datanya dulu, baru dijelaskan itu yang benar. Ada bahannya dulu. Kok aneh ya bang? Agak beda ini yang satu ini. Pantas dilibas bang Ardi tadi. Ya kan sudah Oke. sudah saya kasih tahu tadi. Kalau itu tuh tidak secara eksplisit, maksudnya begini. Ya udah, kalau secara tidak eksplisit tidak ada di situ, jangan dijelaskan bahwa dikaitkan. Gini bang, kalau tidak ada secara eksplisit penegasan di situ, satu poin, jangan dikaitkan, jangan dihubungkan, ya, jangan ya makanya. Tauhid kan tidak tertulis di Quran. Gimana? Tapi kan tauhid itu kan berdasarkan dari interpretasi. Enggak salah Anda. Tauhid, kata tauhid ada nggak di Quran? Dengar. Tauhid itu, yang artinya tauhid itu adalah bertuhan yang esa, menyembah pada yang satu. Dijelaskan. Iya, kata tauhid diam ada dulu, enggak? diam dulu. Kata tauhid. Diam dulu. Ya. Dijelaskan tauhid itu ada di dalam Quran. Berarti Anda berbohong. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Di surat mana? Di surat di dalam Al-Quran. Sekarang yang saya tanya balik, itu kan sudah ada. Apa? Tauhidnya mana? Tauhid artinya Iya, kata apa, Bang? tauhidnya mana di situ? Tauhid Kata artinya tauhidnya. apa? Tauhid artinya apa? Ya udah, berarti berdasarkan interpretasi kan? Enggak begitu. interpretasi. Tauhid artinya apa? Tauhid artinya apa? Abang harus tahu dulu. Iya, Kasih kan dulu deh. Saya minta. Tauhid Bang. ada tidak di Quran? Berikan sama saya dulu definisi tauhid. Harus Janganlah standar ganda. Kok standar ganda? Saya tanya, tauhid artinya apa? Kalau abang sesuatu hal tidak abang tahu tauhid, tapi abang menjelaskan tauhid, itu salah. Yang saya tanya, tauhid itu apa definisinya? Coba jelaskan dulu. Ya, tauhid itu ya kalian menyembah Tuhan yang satu, kan begitu. Oke, di surat mana? Surat Al-Ikhlas. Qul Ya, ada nggak huwallahu kata ahad. tauhid? Diam dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana tauhidnya? Apa? Mana tauhidnya? Tauhid, kalimat tauhid tidak ada. Ya, sudah, berarti kan hurufnya, itu tetapi interpretasi beda, Bang. Yang Bang. akhirnya dijadikan sebuah konsep. Maka muncullah kata tauhid. Iya, justru kan membuktikan bahwa Tuhan kami esa kan. Sama nggak dengan arti dari tujuan tauhid? Sama nggak? Sama nggak? Iya kan, tidak ada kan kata tauhid di Quran. Iya, sama nggak? Jawab, sama nggak? Makanya kalau Anda minta yang Jawab sama saya. Yang saya tanya belum abang jawab. Anda tidak bisa meminta. Yang saya tanya artinya, tujuannya. Sebuah interpretasi. Bang dengar nggak? Artinya, tujuannya sama nggak? Gini bang, izin. Ya. Bang, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Abang aja yang nggak paham di sini. Inilah bahasa Arab bang. Abang butuh ilmu di situ. Ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ya, nah makanya tadi kan sudah saya jelaskan. Bukan interpretasi bang. Untuk pengakuan para rasul itu kan tidak tertulis secara letterlet, tapi itulah interpretasi. Oke bang. Pengakuan para rasul. Baik, pengakuan para rasul ya kan. Apanya yang diakui oleh para rasul bang?
Iya, Ya itu satu pada poin apa yang diakui para rasul. Kedua, kan Anda mengatakan tadi secara historis kanonisasi. Oke, di dalam Bible menjelaskan bahwa kumpulan itu harus dikanonisasikan atau dikumpulkan di mana ayatnya. Itu yang saya minta dari tadi. Janganlah, saya ringankan ya Bang, saya ringankan kepada Bang. Jangan ada kata kanonisasi. Paling tidak dikumpulkan, lalu dikukuhkan. Ada nggak? Itu artinya sejalan loh dengan apa yang Abang sampaikan kanonisasi. Ayo, ada dua ya tuh. kalau untuk pengkanonan kan Yesus juga berkata, jika kamu percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa, kamu juga akan percaya kepadaku. Makanya kitab Taurat Musa itu masih kami imani begitu. Bang, kanonisasi definisinya apa sih Bang? Yang saya tanya lain, Abang jawab lain. Enggak, yang diakui oleh rasul-rasul ini apa? Iya, ada dua itu pertanyaan. Yang diakui rasul dan kanonisasi itu yang sejalan dengan narasi Abang di mana berbunyi di dalam Bible. Ya, pertama, para rasul mengakui Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Itu tertulis di Matius 16 ayat 16. Ketika Yesus bertanya kepada murid siapa dia, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu pengakuan Petrus. Oke. Yohanes 1 ayat 41, Andreas berkata kepada Simon Petrus, kami telah menemukan Mesias. Kedua, kebangkitan Yesus ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 32, di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ketiga, Yesus adalah Tuhan. Di Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas berkata kepada Yesus setelah kebangkitannya, ya Tuanku dan Allahku. Nah, itu pengakuan oleh Thomas. Kemudian di Filipi 2 ayat 11, Paulus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian yang diakui adalah keselamatan hanya melalui Yesus. Sebentar Bang, belum selesai Bang. Ya, kemudian para rasul mengakui keselamatan hanya melalui Yesus. Itu dia ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, Kemudian udah Bang, jangan para kepanjangan rasul- kali Bang. Oke Bang, itu rentetan panjang itu Bang, bukan ngedoktrin ini kan kita diskusi. Ini singkat Oke. aja. Oke, udah Kemudian Bang. yang diakui kuasa Roh Kudus. Bentar kemudian Bang, bentar. Bang, Ya, ya. bentar Bang. Ini kan pengakuan rasul atau firman Tuhan yang Abang bacakan? Ya, pengakuan para rasul berdasarkan kesaksian mereka begitu. Bukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ini kan Alkitab ini seluruhnya firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Gimana ceritanya? Tadi pengakuan rasul, ini udah firman Tuhan. Yang benar yang mana sih? Karena Oke. para rasul kan sudah diurapi Roh Kudus begitu. Itu satu Bang, itu satu. Anda belum menjelaskan itu pengakuan para rasul atau firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu yang berkata Tuhan. Kalau pengakuan para rasul itu hanya kesaksian. Belum tentu benar atau di-ACC-kan oleh Tuhan. Itu poinnya. Kedua, di Matius 16 ayat 16 itu di sana tidak menjelaskan bahwa dia itu adalah Tuhan, Bang. Saya bacakan ayatnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Bapa yang hidup. Bukan Tuhan. Yang saya minta tadi sama Anda, ya, yang menjelaskan, ya, arah di dalam Bible bahwa satu, kanonisasi itu merupakan adalah yang dikumpulkan. Ada ayatnya. Abang sudah mengakui tidak ada, berarti jangan berangkat lagi ke sana, ya. Berarti kitab Abang ini, ya, bukan dari hasil dari firman Tuhan, tetapi historis. Kanonisasi kan Abang akui dari historis, ya. Ya, makanya kitab kan harus dikanonkan. Nggak mungkin kitab itu tersusun dengan sendirinya begitu. Oke, kalau Abang katakan firman Tuhan, berarti keseluruhan. Tadi Abang katakan kan keseluruhan adalah firman Tuhan, betul nggak? Makanya Betul atau begini. tidak?
Enggak. Firman Tadi abang, firman Tuhan itu tidak harus selalu perkataan Tuhan langsung. Kan iya, ada juga yang diilhamkan oleh Roh Kudus, makanya ditulis oleh para nabi yang sudah diurapi oleh Roh Kudus begitu. iya. Anda belum menjawab loh pertanyaan Bang Kaisar, ya. Ya, ini sebenarnya di kisah para rasul tadi firman Tuhan atau kesaksian para rasul? Anda belum menjawab. Ya, firman Tuhan berdasarkan kesaksian para rasul. Dari mana mengatakan firman Tuhan kisah para rasul sementara Tuhannya tidak berfirman, tetapi itu hanya berupa kesaksian para rasul? Harusnya ada konfirmasi kepada Tuhan. Gini Bang, Ya, Anda makanya kan firman Tuhan itu tidak harus selalu perkataan Tuhan langsung begitu. Oh, nggak bisa Bang, berarti tidak kredibel Bang. Contohnya, Abang Jadi hadis itu bukan firman Tuhan ya. diam dulu, nanti dijelaskan satu persatu. Ini si anjing ini juga gambar anjing ya. Ini gambar anjing ya di bawah. Mr. Big ini. Sabar Pak gambar anjing. Sabar ya. Pak Tuan oke. Anda seorang presiden. Ya, saya adalah menterinya. Ya, saya menyampaikan kepada seluruh jajaran saya untuk makan siang jam 1. Ya. Itu adalah pengakuan saya, kesaksian saya. Ya, sementara Bapak Tuan Oke belum mengkonfirmasi. Apakah Bapak sebagai presiden bisa diasumsikan itu yang saya sampaikan perkataan Bapak? Ya kan Yesus sudah bilang, jika kamu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa, ya kamu juga percaya dengan kepadaku. Itu dia Nggak ada sendiri yang kaitannya. bilang. Musa bukan Tuhan. Yang saya tanyakan tadi firman Tuhan. Itu dikonfirmasi langsung oleh dia. Musa itu bukan Tuhan. Musa Tuhan atau bukan? Kok larinya ke Musa? Ya, kitab Yang Taurat saya- itu kan dia yang menulis Musa. Kitab Taurat itu Iya. bukannya dari Tuhan, bukan dari Allah. 10 perintah Allah juga dari Allah kan? Yang saya tanya, Musa itu nabi atau Tuhan? Nabi. Oke, kesaksian Musa itu dituliskan oleh dirinya atau Tuhan? Ya, 10 perintah Tuhan kan dari Tuhan langsung. 2 loh batu. Itu Kita kan dari tidak Tuhan membahas langsung. tidak membahas 10 perintah Tuhan. Yang saya katakan yang di kisah para rasul yang Anda bawa tadi, ya, itu adalah yang ditanyakan oleh Bang Kaisar, itu adalah kesaksian para rasul atau firman Tuhan langsung. Kok Itu lari-lari, firman Bang? Tuhan. Oke, Firman kalau Tuhan. Oke, berarti Anda mengatakan firman Tuhan. Nah, di mana Tuhan berkata hal demikian, hal serupa? Kan sudah saya bilang firman Tuhan itu bukan tidak semuanya harus perkataan Tuhan langsung begitu. Karena kan jika Nabi menuliskan apa yang ada di kitab suci itu kan mereka diilhamkan oleh Roh Kudus, yaitu termasuk Oke. firman Tuhan. Oh, berarti termasuk firman Tuhan. Berarti sesuatu hal yang dikatakan oleh siapapun di dalam Bible itu merupakan firman Tuhan. Betul atau tidak? Makanya begini, dalam penulisan sejarah juga, puisi kan juga kan ada maksud tujuan untuk penulisan itu seperti sejarah. Ya tujuannya untuk menunjukkan moral Enggak. pada Gini. di zaman itu. Saya mudahkan kepada Abang. Saya mudahkan akal Abang biar ada kesimpulan, biar selesai. Capek Abang, dari tadi Abang nggak bisa jawab. Seluruh di dalam isi Bible baik secara fisik yang Abang pegang itu firman Tuhan atau tidak? Baik itu pengakuan para rasul atau siapapun, itu firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan, tapi tidak semuanya perkataan Tuhan langsung. Kan sudah saya bilang ulang. Iya, oke. Berarti seluruhnya firman Tuhan termasuk juga walaupun tidak langsung yang Tuhan berbicara atau firman dari Tuhan langsung. Oke, saya ambil. Bang, Begini, sebentar. Firman Tuhan itu tidak semuanya perkataan Tuhan langsung. Anda Iya, paham saya tidak? iakan. Saya iakan. Bentar. Ya. Bentar Bang, artinya gini Bang, ada siaran tunda, ada siaran langsung gitu Bang ya. Sama-sama siaran gitu. Macam Iya, mana? Ya, satu-satunya firman yang langsung itu ya Yesus Kristus, karena dia firman itu sendiri. Oke. Kita ikuti Bang. Kami tidak membantah. Ya itulah pemahaman Abang. Oke, baik ya. Dan dia berkata di situ, barang siapa yang percaya kepada apa yang ditulis Musa, ya maka percaya juga kepada aku, kepada dia, kepada Yesus begitu. Karena dia kan firman.
Oke, berarti Yohanes 1 firman. 14 kan firman menjadi manusia kan jelas. Iya, iya Bang, jangan panjang-panjang, jangan kemana-mana. Kita fokus ya. Abang lain yang dibahas kepala, abang bahas jantung. Beda lagi ya. Nah, satu persatu. Bang, berarti kesimpulannya entah itu perkataan para rasul, entah itu apapun yang ada di dalam Bible, itu berasal sumbernya dari firman Tuhan. Iya kan? Berasal dari pengilhaman dari Roh Kudus. Iya, berarti firman Tuhan kan? Roh Kudus Tuhan atau bukan? Roh Kudus ya Allah, Tuhan. Nah, Tuhan. Oh, berarti kan berasal dari Tuhan. Oke, saya pegang ya. Kata saudara kita Tuhan, oke. Segala apapun di dalam Bible ini adalah firman Tuhan. Entah dia itu perkataan para rasul ataupun apapun. Yang penting ada di dalam firman Tuhan. Bang, bisa baca nggak Amsal 7 ayat 18? Kan sudah saya bilang, memang di situ di kitab itu ada sejarah, Bang, ada puisi. saya baca. Bang, Tapi gini, kan gini. Saya baca. makna atau Saya tujuan